Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi bersama kami kelompok 3 yang akan membahas tema pengelolaan sumber daya lahan dalam mata kuliah ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, di mana kami akan membahas yaitu kasus yang dipaparkan dari BBC News Indonesia dengan judul Food Estate, hutan habis, ribuan hektar kebun dan sawah gagal panen. Namun dengan demikian, agar kita lebih memahami permasalahan kasus tersebut, kita akan memaparkan video di mana kasus yang dengan judul Food Estate ini akan kita tampilkan lebih detail agar narasumber serta penanggap dari beberapa elemen lebih memahami dari kasus tersebut. Hutan habis, singkongnya nggak jadi. Siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi. Masyarakat kena dampaknya. Siapa yang nggak marah yuk? Sudah berapa puluh tahun, karet sudah mau di sadap gitu, kok digusur? Di atas batu singkong itu tumbuh di atas, apa berhenti? Kalau sudah ada diatur, aku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Pernah dulu saya bilang mau tanam ini bisa enggak kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu, walaupun bisa bodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Bisa dilihat di atas itu, pada batu granit itu, pasir putih aja. Gimana singkongnya bisa produksi, itu nggak mungkin. Semakin ke sini, proyek Food Estate ini semakin diarahkan untuk mengekspansi ya, membuka kawasan hutan. Salah satunya misalnya yang di Food Estate Singkong. Itu kan dia mengambil alokasi lahan dari kawasan hutan. Ini menurut kami, sejak awal sudah kami sampaikan, ini akan semakin memperparah kondisi kerusakan lingkungan atau ekologi yang ada di Kalimantan Tengah. Alih-alih mendukung atau memberikan insentif kepada pola pertanian ini malah datang dengan konsep Food Estate yang sebenarnya tadi tidak memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi sosial masyarakat dengan praktek pertanian yang mereka sudah jalankan. Perencanaan itu jadi salah satu indikator bagaimana sebuah proyek atau program itu bisa kita lihat akan sukses atau enggak. Kalau kami melihatnya sih sebelum ke situ adalah ini orientasinya apa? Tujuan proyek ini, Food Estate ini untuk apa dia? Apakah dia hanya sebagai proyek? Ya tadi kalau sebagai proyek dia hanya akan bagi-bagi kue aja seperti itu. Bagaimana
kegiatan bisa terlaksana, anggaran bisa terserap. Tapi kalau dia lebih besar dari itu, kalau cita-citanya adalah untuk pemenuhan pangan, berarti dari awal mengidentifikasi lahan atau lokasi ini dan juga bagaimana menjalankan itu memang harus komprehensif tadi. Dia harus melibatkan semua pihak, khususnya yang paling terdampak adalah masyarakat yang ada di sana. FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional. Kalau masalah pengalaman padi sawah itu memang ya yang belum pernah lah kalau di daerah sini masyarakat itu menanam padi sawah, dan mereka itu cuma terbiasa itu menanam padi gunung yang sistem tebas, bakal, tugal. Kalau di sini kan mereka cuma itu yang mereka, tapi kalau padi sawah itu kan agak ribet, prosesnya panjang sebenarnya. Cuma itu yang belum mereka melakukan pelatihan lah, terutama kepada ketua kelompok tani, bagaimana cara menanam yang baik. Prosesnya seperti apa belum pernah sampai sekarang. Ya, belum pernah mereka lakukan sampai sekarang. Kalau khusus Matang Hulu lah. Ada bunyi putus itu nggak ada. Jadi apa tulisannya? Sebenarnya ada, dan petugas-petugas kami di tingkat kecamatan itu ada PPP, ada penyuluh-penyuluh, ada Menteri Tani, ada POPT, ada PBT, semuanya ini. Dan tidak hanya itu, kami dari provinsi pun juga mengawal sebenarnya. Enggak apa-apa, bilang mereka, ditebar aja itu bibit, bisa juga tumbuh sendiri kata mereka kan. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ikut yang disuruh nebar juga nggak mau juga nebar, karena nggak masuk akal yang diomongin seperti itu. Bisa ditebar apabila air itu tidak terlalu dalam, bisa. Tapi kalau air dalam mana bisa dia hidup, tunasnya nggak bisa tumbuh gitu. Baik, dari permasalahan STF, di mana saya akan lebih mengarah kepada narasumber pertama. Saya akan menanyakan bagaimana pendapat narasumber pertama terkait video tersebut. Silakan dipaparkan untuk para penanggap di depan Anda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Program Food Estate ini merupakan program nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk menghadapi ancaman global seperti COVID-19, perang Rusia Ukraina, dan juga krisis global dan juga krisis pangan tentunya. Melalui program ini pemerintah berupaya untuk memperluas lahan pertanian agar produksinya semakin banyak. Harapannya Indonesia nantinya akan swasembada pangan dan juga tidak bergantung terhadap impor. Namun berdasarkan kasus yang ada dalam video, tujuan yang baik tersebut dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh perencanaan yang matang, sehingga rencana dan juga kondisi yang ada di lapangan itu tidak sesuai dan menghadapi banyak masalah juga. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Oke, baik. Dengan narasumber pertama, tadi sudah dijelaskan. Narasumber pertama itu menjelaskan bagaimana food estate ini sebagai penopang perekonomian pada saat ini, dan juga ini adalah suatu program dari pemerintahan yang cukup strategis dijelaskan. Namun dari perencanaan tersebut itu masih ada kelalaian dan juga masih ada persoalan. Bagaimana untuk penanggap pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut dari pendapat saya sendiri, itu saya setuju dengan pendapat narasumber. Menurut saya
juga ketahanan pangan ini memang sangat penting bagi Indonesia. Tetapi keberhasilan suatu program tidak hanya dilakukan oleh suatu tujuan yang baik aja, tetapi juga bisa diperoleh dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang tepat. Jika perencanaan dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah setempat, maka tujuan yang diinginkan juga tidak akan terwujud. Baik, itu saja untuk pendapat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari closing statement penanggap pertama tadi menjelaskan bahwasanya pekerjaan dari program ini memang harus detail dan juga tidak terburu-buru, karena kalau terjadi terburu-buru disebabkan bakal ada kendala-kendala dan juga akibat yang lebih buruk dari perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk narasumber yang kedua, di video tersebut dijelaskan bahwa lahan yang digunakan itu berupa pasir, terus granit dan lainnya. Nah, itu bagaimana menurut narasumber kedua? Baik, berdasarkan video food estate tersebut kan kita dapat melihat ya lahan yang digunakan untuk budidaya singkong di Kabupaten Gunung Mas sendiri itu masih didominasi tanah berpasir dan berbatu. Nah, kondisi tersebut tidak ideal untuk pertumbuhan singkong dalam skala banyak. Akibatnya banyak tanaman tidak berkembang dengan baik, bahkan mengalami kegagalan panen. Nah, dalam proses pengelolaan sumber daya lahan sendiri, kesesuaian lahan itu merupakan faktor yang sangat penting sebelum suatu komoditas ditanam. Nah, perlu dilakukan analisis karakteristik tanah, ketersediaan air, topografi, dan kondisi iklim dari lahan tersebut. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan lahan belum sepenuhnya memperhatikan aspek kesesuaian lahan, sehingga produktivitas yang diharapkan tidak tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk narasumber kedua. Nah, ini untuk narasumber kedua ini menjelaskan bahwa perencanaan lahan itu sangat penting untuk membuka food estate. Nah, menurut penanya kedua ini, bagaimana sih yang diberikan dari narasumber kedua? Baik, saya akan menanggapi narasumber kedua. Saya itu ingin menambahkan bahwa studi kesesuaian lahan yang seharusnya menjadi langkah awal sebelum pembukaan lahan yang dilakukan. Nah, namun demikian, melalui kajian ini, pemerintah dapat menentukan jenis komoditas yang paling sesuai dan juga dengan kondisi wilayah yang standaritas, sehingga risiko kegagalan panen itu meminimalisir. Baik, saya beri ke moderator. Nah, terima kasih untuk penanggap kedua. Nah, dalam penanggap kedua ini saya tangkap bahwasanya sebelum membuka estate, perencanaan lahan itu kan nomor satu ya. Nah, sebelum melakukan itu harus dilaksanakan analisis terlebih dahulu. Nah, supaya tidak terjadinya gagal panen untuk singkong. Baik, pemirsa di rumah, kita melanjutkan terkait pembahasan di mana dari awal dari penanggap maupun narasumber sudah menjelaskan bahwasanya program food estate ini memang banyak hal yang menyimpang dikarenakan kita tidak bisa membuat lahan itu secara strategis dan juga berjalan dengan lancar, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti gagal panen singkong yang tadi disebutkan oleh moderator dan juga teman-teman yang lain. Lanjut untuk narasumber yang ketiga, saya akan menanyakan terkait bagaimana dampak lingkungan yang muncul akibat pelaksanaan program food estate ini. Dimana kan program food estate ini banyak memakan lahan-lahan hutan, hutan belantara, sawah itu banyak dimakan karena ada pembangunan proyek program food estate ini. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya salah satu dampak yang paling banyak disoroti adalah pembukaan kawasan hutan untuk lahan pertanian. Pembukaan kawasan hutan dalam skala besar ini menyebabkan menurunnya tutupan vegetasi, kurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, dan menurunnya kualitas lingkungan. Selain itu, hutan ini memiliki fungsi ekologis itu sendiri. Yang pertama sebagai penyimpan air dan yang kedua menghindari iklim. Ketika kawasan hutan dikonversi menjadi lahan pertanian tanpa perencanaan yang baik, maka risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya lahan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi serta merusak lingkungan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh narasumber ketiga, di mana statement narasumber ketiga itu menjelaskan bahwasanya harus ada perencanaan yang memang itu sudah dinilai strategis agar tidak ada pembukaan lahan hutan untuk pertanian. Jadi yang untuk sebenarnya itu hutan buat penyediaan air dan juga pengendalian iklim. Jadi karena ada pembukaan lahan yang sembarangan tanpa ada perencanaan yang baik, akhirnya banyak akibat-akibat yang muncul. Mungkin untuk penanggap yang ketiga, silakan ditanggapi pernyataan dari narasumber ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Saya itu sependapat dengan yang dikatakan Sifat Hati bahwa saya pembukaan atau pembangunan pertanian itu tidak hanya dilihat dari sektor ekonominya atau pendapatan ekonominya,
harus dilihat juga dari lingkungan sekitarnya. Karena demikian, ketika kerusakan lingkungan itu terjadi terus dan tahun ke tahun, bukan tidak mungkin bahwasannya petani itu tidak akan rusak. Karena mengapa demikian? Ketika penanaman misalnya dari singkong, dari padi itu kan menggunakan pupuk kimia, itu akan merusak lahan ketika bertahun-tahun atau terus-menerus, Mas. Mungkin cukup di situ saja saya kembalikan ke Pak Pengaruh. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok 3. Untuk narasumber keempat, bahwasanya narasumber 1, 2, 3 itu yang dijelaskan bahwa terkait lahan, terus dampaknya, terus food estate-nya. Nah, food estate ini kan tidak hanya singkong, nah juga ada padi. Nah, menurut saudara, masyarakat belum terbiasa dengan sistem padi sawah. Nah, ya kan, petani itu kan tidak terbiasa menggunakan sistem padi sawah. Bagaimana analisis saudara untuk menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini kan masalah tersebut itu menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan. Di mana tentunya melakukan pelatihan masyarakat, di mana pada masyarakat di daerah tersebut itu mereka lebih cenderung menetapkan melakukan terbiasa menanam padi dengan menggunakan tentunya metode padi di gunung. Sedangkan yang diminta itu mereka melakukan penanaman padi di sawah. Nah, menurut saya itu perlu dilakukan pelatihan atau pendampingan yang memadai untuk agar warga di sana itu dapat menanam tanaman padi di sawah. Namun berdasarkan video yang kita lihat tadi, masyarakat di sana belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai penanaman padi di sawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial yang di sana itu kurang mendapatkan pelatihan khusus sehingga pelaksanaannya itu belum sesuai. Nah, terima kasih untuk narasumber keempat. Nah, bahwasanya dijelaskan oleh narasumber keempat, yaitu pihak dari pemerintah itu menekankan bahwa penanamnya padi itu menggunakan padi di sawah. Namun petani di situ itu menggunakan sistem padi di gunung. Nah, petani bisa juga belum mendapatkan pelatihan sehingga mereka belum mengetahui sistem padi di sawah. Nah, bagaimana menurut tanggapan keempat? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu tanggapan saya itu saya setuju. Kenapa? Karena masyarakat lokal itu merupakan pihak yang paling memahami kondisi di wilayahnya. Oleh karena itu masyarakat lokal itu harus dilibatkan dalam program sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dengan dapat meningkatkan keberhasilan program sekaligus itu mengurangi potensi konflik di lapangan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Lebih baik terima kasih untuk pendapat keempat, bahwasanya pendapat keempat itu untuk pendapat narasumber keempat, bahwasanya petani-petani yang ada di gunung tersebut kan sudah bertahun-tahun itu menggunakan sistem padi sendiri. Nah, tetapi pihak pemerintahnya itu pengen menggunakan sistem padi sawah. Nah, sehingga dari pihak-pihak LSM atau pihak-pihak yang terkait itu mengatakan pelatihan supaya petani yang ada di gunung tersebut bisa menerapkan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, lalu kan sudah dari keempat narasumber ini kan sudah mengutarakan pendapat terkait tentang tadi kasus yang ada di video. Nah, untuk narasumber kelima, nah menurut Anda apa solusi yang dapat dilakukan agar program serupa dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih tepat? Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesepakatannya. Di sini akan saya menyampaikan solusinya, solusi sama rekomendasi. Yang pertama, menurut saya pemerintah harus melakukan kesesuaian atau melakukan kesesuaian secara komprehensif sebelum melakukan penentuan lahan atau menentukan pengembangan pertanian. Yang kedua, pengembangan itu harus melakukan kondisi daya lingkungan. Jadi kita tidak boleh serta-merta harus membuka lahan. Kita harus memikirkan dampaknya juga untuk depannya. Yang sehingga kita tuh nggak boleh menimbulkan lagi kerusakan hutan secara berlebihan. Yang ketiga, masyarakat itu harus dilibatkan dalam segala program yang sudah direncanakan ini. Baik itu dari tahapan awal hingga tahapan akhir, masyarakat itu harus dilibatkan semuanya. Dan terakhir, pemerintah itu harus lebih meningkatkan dan lebih memperhatikan pendampingan dan pelatihannya kepada khususnya ke para petani agar para petani juga bisa menerapkan dan menggunakan teknologi dan sistem pertanian yang baru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akan berikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk narasumber kelima atas solusi yang diberikan. Nah, oke, karena saya sudah setia menonton podcast kami, bahwasanya kami mengambil satu kasus food estate. Nah, untuk kesimpulan dari podcast kami yaitu dari diskusi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa program food estate ini memiliki tujuan yang baik. Nah, tetapi ada berbagai kendala-kendala. Nah, namun dalam pelaksanaannya itu masih ditemukan dari berbagai kendala seperti
seperti ketidaksesuaian lahan, terus dampak lingkungan akibat pembukaan hutan, terus kurangnya pelatihan bagi petani, terus serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal. Nah, itu menjadi kendala dalam program food estate. Nah, oleh karena itu, pengelolaan sumber daya lahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang agar program lebih efektif. Baik, hanya itu teman-teman dari kelompok 3 kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.